Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Natania Alfitri, NPM 5021194, kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Dengan adanya model, pengembangan kurikulum bisa berjalan sistematis dan lebih terarah. Menurut Peter Oliva di dalam bukunya Developing the Curriculum, model pengembangan kurikulum dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan kurikulum secara deduktif dan pengembangan kurikulum secara induktif. Pengembangan kurikulum secara deduktif fokus dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sementara itu, pengembangan kurikulum secara induktif fokus dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Macam model pengembangan kurikulum: model administrasi, model grassroots, model demonstrasi, model Roger, model Taylor, model tabah terbalik, model Wheeler, model Bootstrap, model pemecahan masalah. Ada juga model Nichols, model Skillback, model Seiler, model Warwick, model Alberti, dan model Miller dan Schiller. Model integrasi kurikulum. Kurikulum terpadu disebut juga integrated curriculum. Secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih. Dalam integrated curriculum, pelajaran dipusatkan pada suatu permasalahan atau topik tertentu. Misalnya suatu masalah, di mana sebuah mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah. Klasifikasi dan macam integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum satu disiplin ilmu atau interdisiplin ilmu. The cellular atau fragment model, model tergambarkan. The connected model, model terhubung. The nested model, model bersarang. Integrasi kurikulum beberapa disiplin ilmu atau antardisiplin ilmu. The sequence model, model terurut. The shared model, model terbagi. The webbed model, model terjaring. The threaded model, model tertari. The integrated model, model terpadu. Integrasi kurikulum di dalam dan beberapa disiplin ilmu atau inter dan antardisiplin ilmu. The immersed model, model terbenam. The network model, model jaringan. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dalam satuan pendidikan, dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Struktur kurikulum terdiri dari 3 komponen, yakni komponen mata pelajaran, komponen mata lokal, dan komponen pengembangan diri. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri merupakan mata pelajaran yang diasuh oleh guru, bertujuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. B.
Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. C. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai dengan 6 melalui pendekatan mata pelajaran. D. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. E. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. F. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran 2 semester adalah 34-38 minggu. Yamin 2007 64-65. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.